Ya, Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, mari Roh Kudus jamah Bapa setiap kehidupan kami dan berkati kami Bapa dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Bapa saat Kau tuntun hati kami, hidup kami berubah. Dan dalam perubahan itu ya Tuhan, kami melihat karya-Mu Tuhan, dalam kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Ranama sikara patokur. Mari Tuhan juga jamah Bapak anak-anak-Mu yang di rumah, apapun pergumulannya, kuncinya cuma masalah hati ya. Mari Roh Kudus jamah sekali lagi dan urapi kami ya Tuhan, untuk kami bisa Bapa mengerti tentang firman-Mu ya Roh Kudus. Bukakan mata kami, mata roh Tuhan, bukan mata daging, tapi mata roh, supaya kami mengerti Bapa kehendak hati-Mu ya Roh Kudus. Saat Kau tuntun, aku percaya Tuhan, kami melihat Bapa jalan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sebab Engkaulah pelita, Engkau yang menerangi semua jalan hidup kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus semua yang diberkati katakan amin. Ya, sekali lagi shalom buat semuanya. Selamat malam pada malam hari ini. Sebelum saya masuk dalam firman-Nya, saya kemarin bicara hari apa itu ya, hari Sabtu kali itu apa, lupa lah, hari Jumat atau Sabtu lah, lupa. Pokoknya udah seminggu yang lalu ya, karena Senin, Selasa, Rabu saya tidak live, lagi ngurusin sesuatu, jadi tidak live selama 5 hari atau 4 hari lalu, 5 hari ya, dari hari Minggu terakhir saya ya, terakhir hari Minggu pagi saya bicara tentang namanya berkat tanggung jawab. Nah, kalau saudara perhatikan firman yang saya sampaikan tersebut ya, saya sendiri yang khotbah juga dapat pewahyuan yang baru, saudara. Kalau saudara juga tahu, nanti dibawain lagi ya. Nah, dalam tanggung jawab itu saudara harus tahu bahwa kita ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, di dalam setiap kehidupan saudara. Sebelum saya masuk firman, saya sedikit highlight khotbah saya ya, karena saya bicara tentang Bilangan pasal 4 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Nah, dalam firman itu 2 ayatnya sebenarnya cukup, nggak perlu banyak-banyak, karena ayat itu juga memaparkan banyak hal untuk kita itu punya acuan supaya hidup kita ini mengerti tentang firman Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan dalam Bilangan pasal 4 ayat 15 itu ya, Tuhan mengkuduskan barang-barang. Ya, kalau saya melihat bahwa barang-barang aja dikuduskan, apalagi hati saudara. Ya, jadi itu adalah barang-barang yang peruntukannya untuk namanya ibadah. Nah, herannya barang seperti itu pun dikuduskan. Nah, penting bagi saudara untuk namanya hidup. Ya, penting bagi saudara untuk namanya hidup, ngerti bagaimana hati saudara harus kudus di hadapan Tuhan. Nah, ayat 16 disitulah dikatakan bahwa tentang namanya imam bertanggung jawab. Ya, kita hidup harus tahu namanya tanggung jawab. Nah, tapi kalau saudara berpikir bahwa ngerti Pak, tapi banyak perilaku orang Kristen sendiri tidak bertanggung jawab. Nah, ini saya nemui banyak hal. Makanya saya kasih kesaksian bagaimana saya kerja kelompok. Ya, ini yang saya kerja kelompok semuanya orang Kristen, karena kelompok ini kelompok orang belajar tentang teologis. Ya, sekolah teologis, kuliah. Tapi saya ngelihat 3 manusia ini bentukan tanggung jawabnya nggak ada. Jadi jangan berpikir bahwa saya tahu Pak tanggung jawab. Semua orang tahu. Dan bagaimana melakukan tanggung jawab itu, nggak semua orang ngerti dan menjalani itu. Nah, waktu saya di saat namanya ditunjuk untuk namanya ditugaskan untuk namanya kerja kelompok, 3 manusia ini ya kayak nggak ada dosa, saudara. Kalau ditanya saya marah, enggak marah saudara. Cuman ya sudah gitu loh ya, buat apa marah, tambah rugi saya. Akhirnya saya ngerjain tugas sendiri dari kelompok. Saya kelompok 4, isinya 4 orang. Ya, saya sendiri yang ngerjain. Dan kenapa Pak saya dikerjain sendiri? Enggak marah Pak, enggak marah lah, ngapain saudara, buang-buang waktu marah-marah kayak begituan. Nah, namun saya mempertanggungjawabkan hidup saya untuk setiap yang saya jalani untuk Tuhan. Ya, kalau saudara lihat dalam Kolose pasal 3, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Nah, saya kerjakan untuk itu. Nah, saya memilih jalan ini, saya harus tanggung jawab dengan semua apapun penderitaan di dalamnya. Nah, saya melihat bahwa kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan orang Kristen ini juga membuat namanya hidup saudara itu akan sulit melihat namanya jalan-jalanmu diubahkan oleh Tuhan. Ya, kalau saudara lihat Daud juga nggak bertanggung jawab dengan namanya tabut Allah.
Nah, saat Daud tidak bertanggung jawab, dia lepaskan tabut Allah itu ke Obed-Edom. Obed-Edom justru yang diberkati. Banyak orang Kristen pengen diberkati, tapi untuk bertanggung jawab memelihara tabut Allah, nggak semua orang mengerti. Karena banyak orang berpikir, yang penting terima Yesus Pak, yang penting dibaptis, selesai. Saudara pikir selesai di titik itu? Tidak, saudara. Ya, ada tanggung jawab saudara sebagai orang Kristen untuk terus hidup mengerti tentang firman. Karena dalam firman itu ada 4 poin yang saya sampaikan. Tanggung jawab untuk jadi terang, jadi garam ya, kalau saudara yang sering dengar. Ya, yang kedua tentang wewangian. Nah, saya juga sampaikan hal itu. Ya, jadi ada 4 poin ya, saudara bisa dengarkan firman itu kembali. Ya, poin-poinnya apa Pak ya, cari sendiri di khotbahnya. Saya sudah khotbahin, mau jelasin lagi panjang lebar, buang-buang waktu ya. Jadi saudara harus tahu, jadi tanggung jawab kita jadi garam, hidup harus wangi di hadapan Tuhan. Ya, wewangian itu apa? Buah roh pastinya ya. Dan saudara tahu bahwa ada namanya korban sajian, saya sudah jelaskan. Yang keempat adalah minyak urapan. Nah, apa itu saudara cari sendiri. Nah, kalau saudara ngerti tentang hal tersebut, saya percaya hidupmu itu akan mengalami metanoia ya, ataupun juga perubahan dari sisi roh sampai ke dalam jasmani saudara. Nah, kalau ini tidak diperhatikan ya, hidup saudara mau dengar khotbah kayak apapun, akan hasilnya sama aja, hidup saudara tidak ngapa-ngapain. Nah, saya juga pengen menyampaikan firman pada malam hari ini. Kerinduan saya itu melihat jiwa-jiwa itu mengalami perubahan hidup ataupun juga terobosan dalam hidup saudara ya. Shalom. Namun ada beberapa orang saudara juga harus tahu bahwa ya, ada orang-orang yang saudara perlu ngerti ya, bahwa firman yang saya mau sampaikan ini juga mungkin adalah dalam keadaan situasi saudara sebagai orang percaya. Nah, saudara bisa lihat di dalam Mazmur 23 dulu ayatnya yang ketiga. Nah, kalau saudara punya Alkitab ya Pak, nungguin firman ya, bukalah Alkitab juga. Karena saya butuh perubahan saudara, bukan butuh saudara nungguin saya. Saudara nggak usah nungguin saya, karena saya nggak perlu ditungguin. Ya, saya butuhnya saudara juga berubah dalam pembaharuan bersama dengan Tuhan. Ya, tapi ada yang bilang ya shalom, dibaptis dengan Roh Kudus pasti selamat. Nah, makanya baca firman yang semuanya lengkap ya. Saya nggak tadi ada orang tanya nih, siapa namanya nih? Amanat Agung. Namanya Agung ya. Ya, namanya terlalu rohani, biasanya orangnya kurang rohani. Ya, orang memang harus dibaptis. Ya, tapi apakah orang dibaptis itu pasti ke sorga? Belum tentu. Banyak orang dibaptis juga ke neraka. Ada nggak orang tidak dibaptis bersama dengan Yesus? Ada, sebelahnya Yesus. Ya, tapi ingat ya, saya tidak menyarankan saudara sebagai orang percaya tidak dibaptis. Wajib harus dibaptis. Tapi apakah itu menentukan saudara itu ke sorga? Nggak jadi jaminan. Ya, jadi saudara harus tahu kehidupan saudara sebagai orang percaya harus ditunjukkan dengan iman. Ya, dengan perilaku seperti Yohanes 14 ayat 12 dan banyak lagi ayatnya. Ya, saya nggak bahas itu. Coba saudara lihat ayat yang ketiga tentang gembalaku yang baik. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tokatmu itulah yang menghibur aku. Dengar baik ya. Saya nggak tahu sejauh mana saudara mengenal, memahami firman Tuhan dan bekerja dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Nah ya, saat menghadapi justru dalam keadaan berkendala atau bergumul. Karena beberapa orang waktu mengalami namanya pergumulan kehidupan, seringkali orang nggak tahu harus bagaimana. Ya, yang paling simple orang akan cuma cari tolong doakan saya. Sesungguhnya saya kalau dalam melayani, saya tipe orang yang jarang mau doain orang. Loh, kenapa Pak? Karena saya percaya Tuhan itu bisa hidup dalam hidup saudara tanpa didoakan sekalipun. Ada amin saudara. Kenapa? Karena yang bekerja itu Tuhan, bukan manusia ataupun pendeta atau hamba Tuhan manapun. Bukan berarti kita tidak perlu didoakan ya. Tapi saudara kalau memahami sisi di mana firman Tuhan berjalan dengan pengertian pembaharuan dalam akal budi saudara, baik rohmu diisi. Saya percaya ya, saya hari-hari ini jarang sekali didoakan orang segala macam, paling ya jemaat-jemaat ya doakan supaya pelayanan berjalan bla 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 dan lain sebagainya.
Ya bukan sombong ya, tapi saya melihat bahwa pertumbuhan makin bertumbuh. Hal-hal itu justru makin jarang kita akan lakukan. Yang dahulunya mungkin kita baru kenal Tuhan. Nah, kembali dalam firman-Nya. Nah, kalau saudara kadang-kadang dalam pergumulan, dalam namanya tekanan dalam hidup, pengen namanya cari jalan keluar. Nah, saat saudara bergumul, kita penuh pengharapan ingin melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Tapi seringkali kita tidak menjumpai satupun mujizat Tuhan. Setelah saudara diterima Yesus, melihat 1-2 mujizat, berjalan 5 tahun, 10 tahun, seringkali kita nggak melihat apa-apa. Nah, ini yang kadang-kadang saya melihat bahwa kecenderungan orang Kristen sangat disayangkan. Padahal waktu kalau saudara ngerti tentang firman, ada banyak keajaiban tersedia bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau saudara nggak ngerti, nah itu, kamu akan hidup sama seperti orang dunia yang nggak kenal Yesus. Dan saudara bedanya Kristen, terima Yesus, sama-sama nggak lihat apa-apa. Saya sering kali sampaikan ini, kenapa? Karena saya pengen namanya mendorong saudara secara roh ya, untuk saudara juga melihat apa yang saya lihat. Saya juga belajar dari banyak ya beliau-beliau atau hamba-hamba Tuhan yang di atas saya. Gimana caranya dia kok bisa begini? Gimana caranya kok dia bisa begitu? Dan ini menarik hati saya. Saya bukan pengen jadi pendeta, bukan saudara. Ya kalau saudara tanya semua pendeta, hampir semua akan jawab tidak ada yang mau jadi pendeta. Hampir semua. Saudara mau tanya gembalamu, ya tanya pendeta ini, hampir nggak ada yang mau jadi pendeta, saudara. Ya jadi saya lihat ini kenapa dia bisa begini, ini kenapa dia bisa dapat ini kenapa dia bisa ngalamin mujizat. Ya terima kasih Kaida. Loh kenapa? Saya juga rindu mendorong saudara melihat apa yang saya lihat dengan kacamata dari sorga. Nah, orang Israel adalah pusaka Allah. Beda dengan kita. Ya terima kasih Kaida. Nah kalau dibilang Pak kasih Yesus sama Pak, beda saudara, nggak akan sama. Ya orang Israel punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara bilang sama Pak, menurut saya agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena orang Israel punya perjanjian dengan Tuhan kekal saudara sampai selama-lamanya. Beda dengan bangsa Indonesia, nggak ada perjanjiannya saudara. Nah lihat bagaimana orang-orang Yahudi dipakai Tuhan jadi orang-orang yang menemukan sesuatu. Contoh siapa Pak? Bill Gates, ya Albert Einstein, Mark Zuckerberg, ya atau yang menemukan Facebook. Masih banyak lagi nama-nama orang Yahudi yang menjadi dunia orang tahu. Nah sedangkan orang Indonesia ada nggak penemu-penemu? Ada, cuma nggak terkenal saudara. Yang paling terkenal ya paling B.J. Habibie udah. Itu juga penemuannya apa kita juga kurang tahu. Ya paling seputarannya pesawat, tapi detail pesawatnya kan kita nggak tahu. Ya saya cari tahu. Beliau itu nemuin apa? Dia nemuin alat yang pesawatnya bisa pesawat terletak dia bisa nemuin nih. Atau sistemnya warning, ini ada pesawat rusak. Nah beberapa orang tahu B.J. Habibie memang penemu sesuatu tentang berhubungan dengan pesawat, tapi detailnya banyak orang nggak tahu. Nah tapi orang Yahudi kita tahu. Oh ini. Ada amin saudara. Nah dari sini aja orang Israel itu dibuat Tuhan berbeda, lebih pintar, ya, lebih cerdas. Apa membuat mereka takut Tuhan? Ya enggak juga. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Karena yang hidup dalam perjanjian itu orang Israel. Ya, sampai hari ini mau dipunahkan kayak apapun nggak bisa punah saudara. Ya tetapi Alkitab mencatat bangsa yang katanya pilihan Tuhan, ya pusaka Tuhan, pernah dicuekin Tuhan saudara. Bahkan Alkitab menulis pada zaman kitab Daniel, Yeremia, Yeskiel, kalau saudara pelajari, orang Israel pernah dibuang masuk ke negeri Iran atau Irak. Iran dan Irak itu masih satu, tentang namanya negeri Babel sebenarnya, masih satu dia. Cuma beda wilayah aja, misalnya Mesopotamia Utara, kayak kita Jakarta Utara dan lain sebagainya. Ya, tapi saya nggak mau detail bahas ke sana. Nah, dengar baik saudara, bangsa yang katanya pilihan, bangsa yang dijanjikan Tuhan dari ribuan tahun yang lalu, pernah dibuang oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita bukan orang Israel. Yang mau disampaikan apa Pak? Ini yang saya mau sampaikan saudara.
Beberapa saudara bergumul dalam Tuhan, dengar baik ya. Tuhan itu nggak lihat wajahmu kayak apa, ganteng atau cantik, Korea atau bukan, nggak dilihat itu. Kita tahu Tuhan itu melihat hati. Waktu saudara ke hadapan Tuhan, sering kali saudara dipulihkan Tuhan, jiwamu disembuhkan Tuhan, berjalan tanpa Tuhan, ujungnya kamu bermasalah dengan kehidupan rumah tangga, keuangan, relationship, dengan semua kehancuran bisnis, bla bla bla, kebangkrutan dan lain sebagainya, dengan permasalahan yang begitu hebat. Nah, waktu saudara dalam keadaan titik terendah kembali, cari Tuhan, ya beberapa orang cari Tuhan dengan cara yang salah. Kenapa Pak salah? Karena Tuhan tuh yang pertama pengen tuntun hatimu yang jauh daripada Tuhan. Bukan kamu ke gerejanya, bukan berarti saya bilang nggak usah ke gereja. Gereja tetap saudara harus beribadah, wajib. Nah, tapi banyak orang cuman sebatas beribadah, jasmaninya ada, rohmu nggak bisa dituntun Tuhan. Nah, inilah kenapa orang Israel pada akhirnya dibuang Tuhan juga. Lihat ayat yang ketiga, kalau saudara punya Alkitab. Ia menyegarkan jiwaku, ya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, kalau saudara pengen lihat kebenaran pakai otak, nggak mungkin bisa. Terus pakai apa Pak? Pakai hati. Ya, kayak saya pernah beberapa kali kasih contoh. Kalau saudara pengen jalan kebenaran, seringkali kita harus ngalah, ya bukan kalah, mengalah. Suatu hari saya naik mobil, saudara. Saya naik mobil ke suatu wisata lah di Bogor. Nah, waktu saya masuk, jalan pintu masuk ke wisata itu jalannya sempit, saudara, nggak bisa 2 mobil. Nah, saya udah masuk mungkin udah sekitar 150 meter, saudara, dari depan masuk ke dalam. Muncul yang mau keluar. Mungkin dia baru cuma 50 meter. Masuk, ketemu di tengah, nggak bisa lewat kita berdua. Terus saya tegur, saya bilang, mundur dong. Dia cuma mundur paling sekitar 10 meter ada ruangan, maksudnya ada tempat gitu ya, supaya kita ini mobil bisa sama-sama lewat. Saya udah jalan tuh ratusan meter saudara ke dalam. Dia cuma butuh mundur 10 meter, dia nggak mau. Wah, emosi loh saudara. Lu coba mundur 10 meter, 5 meter kagak mau. Saya bilang, saya mundur bisa ratusan meter ke belakang. Wah, gak bisa. Marah gak Pak? Marah sejujurnya saya. Sambil ngedumel saudara. Mundur saya. Ratusan meter loh. Dia cuma mundur 10 meter gak mau ngalah. Nah, selesai lewat ya. Masih antara ya, ini kesel loh saudara hati saya. Tapi saya jujur aja, kalau saya kesel, saya harus buru-buru menyadari dan menguasain hati kekesalan saya ini. Saya sering lah kalau ditanya, marah sering gak Pak? Ya sering lah. Tapi saya punya kebiasaan, harus saya kuasain kemarahan ini. Jangan overdosis. Harus saya saya redam semua kemarahan. Kalau nggak nanti saya masuk ke dalam jalan-jalan yang ada bete, saudara, muka saya bisa muka yang gak enak. Nah, itu bedanya saya ngerti tentang firman. Nah, saya berharap juga saudara belajar itu. Kita memang suka, mungkin kadang-kadang bisa lost control soal emosional. Tapi ingat saudara, ya butuh penguasaan diri untuk menekan semua namanya kemarahan. Nah, waktu saya udah lewat, begitu Roh Kudus bicara begini. Kau kan tahu kebenaran, kaulah yang ngalah. Mateng saudara. Saya sambil jalan, sambil ketawa saudara. Kadang-kadang saudara untuk tahu kebenaran, kadang-kadang kita harus ngalah. Saudara lihat suamimu mungkin ya ada orang yang dipukulin, masa ngalah mulu? Kadang-kadang kebenaran itu memang harus ngalah. Dan banyak orang tidak mau terima tentang kebenaran Tuhan ini. Waktu Yesus dipukulin, disalib dan lain sebagainya, Yesus bisa aja lawan, tapi dia harus rela semua itu untuk namanya apa? Nyelamatin saudara dan saya. Ada amin saudara. Nah, kadang-kadang saudara mengikuti kebenaran nggak enak. Ya, shalom. Betul apa betul? Beberapa orang ditipu orang, ya duitmu nggak dikembalikan, relakan. Wah, nggak bisa Pak. Kebenaran tuh begitu kadang-kadang.
Ya, shalom. Kadang-kadang gak enak kebenaran itu untuk saudara ikuti. Tapi tidak demikian dengan hasilnya, saudara. Ya, waktu saya udah lewatin itu, saya bilang, ya Roh Kudus ngomong, kamu yang harus ngalah. Ini udah kesel, saudara. Ya, tapi saya percayalah orang-orang yang diurapi itu pasti menang daripada setiap keadaan apapun yang kadang-kadang di luar kendali, saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kalau saudara dalam keadaan tertekan, keadaan namanya bermasalah, butuh mujizat, butuh keadaan yang berbalik dari keadaan sekarang, ataupun kebangkrutan dalam hidup saudara, dengar baik saudara. Beberapa orang tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Hatimu tidak bisa dituntun. Kalau hari itu saya nggak ngalah, nggak mungkin saya dengar suara Tuhan. Nah, ini saudara juga harus tahu. Yang saudara ngalah itu karena perintah Tuhan. Kalau kita mau pakai daging mah berantem aja sekalian dah gitu. Nah, beberapa orang tidak bisa dituntun hatinya. Saudara nggak lihat apa-apa. Karena nuntun manusia itu bukan perkara gampang, saudara. Sulit menurut saya. Pekerjaan Tuhan Yesus itu sulit. Gembalain kita itu bukan penggembala yang mudah. Saya dalam pelayanan ya mengembalakan kecil-kecilan lah, nggak besar-besaran lah. Kadang-kadang saya menemui dua orang manusia itu menurut saya ini keras kepala menurut saya. Dan ini hatinya susah untuk diatur. Diajarin berkali-kali masih aja nyeleweng sekarang. Dan inilah menyebabkan orang Kristen mengalami banyak keterpurukan. Gembalain orang itu susah setengah mati. Saudara punya anak, belum tentu anakmu bisa diatur. Apalagi orang yang kita nggak kenal, yang antah-barantah, ini manusia dari mana gitu. Kadang-kadang saudara punya anak main game, suruh lepasin main game aja susah. Lepasin gadgetmu dulu, wah susah ya. Suruh makan aja, wah bisa berantem anak dengan ibu, betul apa betul? Kenapa? Nonton itu bukan perkara gampang, saudara. Nah, beberapa hati orang Kristen ya harus ngerti bagaimana Tuhan menuntun membawa saudara. Nah, seringkali kalau saudara pertama nggak tahu, ya cari tahu. Nah, kalau udah cari tahu, ini yang menjadi problem paling banyak. Beberapa orang juga nggak mau dibawa masuk sama Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa, oh saya gampang kok, hati saya percaya kok pada Yesus. Ya semua orang statementnya begitu kok. Tapi kalau saya bertanya kepada saudara, apakah benar hati saudara itu gampang dituntun oleh Tuhan? Kita bisa ngobrol malam hari ini dengan firman ini. Berapa daripada kalian yang suka berdoa? Nah, hatimu ini keras atau susah dituntun, itu bisa kelihatan. Nah, beberapa orang tuh gak mau berdoa. Kenapa? Susah dituntun hatinya. Pak, saya berdoa Pak. Paling beberapa ada orang bilang doa apa? Doa makan. Doakan suamimu, istrimu, anak-anakmu, bisnismu, bosmu yang dimana saudara bekerja, memberkati orang-orang yang kadang-kadang sudah memberkati saudara, atau bisnismu sendiri, mau sepi mau ramai tetap saudara doakan loh. Kenapa? Kalau hatimu dituntun kepada jalan kebenaran, ya jiwamu itu akan tenang. Beberapa orang nggak bisa tenang. Kenapa? Tuntunan Tuhan itu nggak kamu kerjakan. Beberapa orang Kristen mayoritas buka Alkitabnya susah setengah mati. Bukan Alkitabnya susah dibuka, hatimu susah dibuka untuk ngerenungin firman Tuhan. Beberapa hati orang Kristen juga susah ngampunin, penuh dengan kemarahan. Gimana Tuhan mau nuntun coba? Kadang-kadang kita ini memilih apa yang saudara pikirkan dan mau. Terus kalau kita bilang mau nggak dituntun? Mau, ngomongnya mau. Saudara pengen diberkati Tuhan, pengen dipulihkan Tuhan. Serius, saya nggak bercanda saudara. Ya, waktu saya siapin firman ini, Tuhan tuh sampai begini, aku akan memberkati anak-anakku kalau mereka ngerti bagaimana aku menuntun hati mereka. Bukan otakmu yang dituntun. Ya, kalau otakmu saudara nggak belajar saudara. Hati ini yang paling susah. Nah, bagaimana saudara bisa mengenal namanya firman Tuhan ataupun pribadi Yesus?
Bukan pikiran kita. Kalau pikiran kita akan lawan semua apapun yang difirmankan Tuhan. Kenapa? Karena bertentangan dengan logika kita. Masa Tuhan mati disalibkan? Beberapa orang berpikir begitu. Kenapa? Pakai pikiran soalnya. Ya beberapa orang bilang, oh itu bukan Yesus. Betul saudara. Disuruh ngampunin suamimu, oh nggak bisa. Kenapa? Mikir pasti. Dan beberapa orang ngadepin namanya kesusahan dan kesulitan, pengen keluar. Dan jangan berpikir bahwa oh nanti Tuhan dalam kasih karunia nolong, kita buktiin. Berapa lama kamu dalam posisi kayak begitu? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, ada yang 20 tahun, nggak berubah keadaannya. Dan saya nggak percaya namanya proses itu segitu lamanya sampai 20 tahun. Itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Itu kenapa? Keras hatimu itu. Ini membuatmu lama, berkepanjangan. Beberapa keluarga nggak bisa melihat pertobatan. Padahal Tuhan kalau kerja simple dan cepat. Yang bikin lama apa? Hatimu. Ya, shalom. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan itu nuntun sekali lagi hatimu. Bisa nggak diajak berdoa sama Tuhan? Bisa nggak Roh Kudus itu berkata bahwa ayo doakan orang yang mungkin ya beberapa daripada kalian itu disakitin, terkhusus orang paling dekat dalam hidupmu, biasanya paling menyakitkan itu. Kalau orang jauh mah biasanya kita cuek aja saudara. Tapi orang paling dekat ya depan mukamu sekalipun, ya mungkin satu ranjang, satu rumah, satu. Itu kalau nyakitin, gus sakitnya di sini. Ya betul apa betul. Nah kalau hatimu bisa dituntun, saya percaya saudara, apa yang dijanjikan firman Tuhan terbukalah buat hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ini yang saya mau menyampaikan tentang realita kehidupan sebagai orang Kristen saudara. Di awal kadang-kadang kita ikut Tuhan, belum kenal Tuhan, ya Tuhan kasih kita mujizat dengan sangat gampang. Entah dibaptis atau belum dibaptis. Tapi setelah saudara namanya dibaptis, ya berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun perjalanan kekristenan kita, kok lama-lama susah ya, kok lama-lama gak gampang ya melihat perbuatan tangan Tuhan ya. Beberapa orang Kristen muter di padang gurun. Kenapa Pak? Karena menolak hatimu mengenal Tuhan. Nah orang Israel kenapa bisa 40 tahun? 40 tahun itu bukan waktu sebentar saudara. Bagi Tuhan mungkin sebentar. Ya Tuhan bawa ke sini ngoceh, bawa ke sono lihat dosa, bawa ke sono ya banyak ngegerutu dan sebagainya. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dengar baik ya. Kemarin ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa Pak semua keturunan saya kok hidup miskin? Simple saya bilang, karena hatimu gak kenal Tuhan. Saya Kristen Pak. Aduh, Yesus gak bawa agama saudara ke dunia. Yesus memang bawa keselamatan dengan cara-caranya, dengan namanya contohnya, dengan teladannya. Saudara boleh cari di Alkitab. Ya Yesus bilang, masuk Kristen maka selamat, diberkati Tuhan. Dah ada saudara. Ya Yohanes 14 berkata, barang siapa percaya padaku, lakukan firmanku. Bagaimana kita bisa melakukan firman? Ya dari hatimu. Beberapa orang ngelakuin firman pakai pikiran, ngapain saudara? Malah nyuri uang. Malah pakai firman buat kejahatan. Gak semua orang kenal firman itu tambah baik. Loh, bukan salah firmannya. Cara bagaimana hatimu bisa dituntun apa enggak? Kalau hati saudara enggak bisa dituntun, jiwamu tuh akan jadi sengsara. Ya lihat ayat 3 tadi kembali, ia menyegarkan jiwaku. Kenapa segar jiwanya? Karena ia menuntun aku di jalan yang benar
Oleh karena apa? Namanya. Ya, istri Lot pernah dituntun malaikat Tuhan. Ngapain lihat ke belakang? Orang Israel pernah dituntun keluar dari Mesir, lihat ke belakang. Dan istri Lot jadi apa? Tiang garam. Kita tahu tiang garam, ya. Beberapa orang jalan dengan Tuhan, berhenti tengah jalan, berhenti pelayanan. Saya berdoa saudara harus tahu, kita nggak punya pilihan loh. Jangan berpikir bahwa ya ada pendeta ngomong begini, kita sakit hati nggak apa-apa, nanti Tuhan tetap berkati. Firmannya di mana? Ada yang bilang nanti berkatnya kalau kita ngampunin, berkatnya langsung kita terima. Kalau kita nggak ngampunin, diberkati juga, nanti berkatnya muter dulu. Ya tetap kita akan terima. Ngawur aja. Saya mau sampaikan gini saudara, ikut Tuhan nggak banyak cara. 1-2 cara. Caranya harus pakai cara begini. Udah kita nggak punya pilihan, ikutin. Beberapa orang nggak mau. Sejak saudara lihat ke belakang, ya hatimu melihat masa lalu, hatimu melihat hal-hal yang pahit, yang penuh dengan luka, kekecewaan dalam hati saudara, rohanimu stuck di sana dan nggak akan berjalan dengan Tuhan lagi. Ya Tuhan tinggal nungguin kapan nih anak gue mau selesain hatinya. Saya berdoa malam hari ini, biar hidupmu dituntun Tuhan, beresin semuanya. Ya saya dulu nggak ngerti tentang istri saya. Istri saya itu kalau pelayanan dikit-dikit ngomongin apa? Beresin hati, beresin hati. Saya pikir apa sih dikit-dikit beresin hati, beresin hati. Dulu saya nggak tahu saudara. Apa sih ngomong dikit-dikit beresin hati, dikit-dikit beresin hati. Loh kenapa? Karena Tuhan tuntun hatinya ternyata. Ada orang bilang begini, Pak, saya kok jenuh ya rohani saya. Kenapa? Stuck di sana. Karena disitulah hatimu itu tidak bisa dituntun lagi sebenarnya. Saya tahun 2017 atau 18 ya. Saya pernah jenuh rohani saudara. Kok jenuh ya? Bosen gitu. Kayak ada pemberontakan di hati saya. Yang saya bukan pengen lakuin dosa, bukan. Bosen ngelakuin kayak gini. Pengen lepasin aja pelayanan, udahlah ngapain kayak gitu. Bukan pengen ngelakuin dosa ya, bukan. Sampai saya bergumul bertahun-tahun sama Tuhan ya. Saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan. Saya tanya pendeta, nggak ada yang satu pun bisa jawab. Saya tanya Bapak rohani saya juga nggak bisa jawab. Ya yang ada dia malah marahin saya. Lu gimana sih? Disemprot saya nggak ada. Saya Bapak Ibu rohani saya nggak ada yang sopan saudara. Bukan sopan tuh maksudnya kurang ajar, bukan saudara. Bukan nggak sopan tuh dalam arti kurang ajar. Nggak ada yang ngomongnya tuh pelan-pelan, ngomel semua kerja. Bapak Ibu rohani saya tuh ngomong keras semua. Nggak ada yang ngomongnya ya kamu jangan gini lah. Nggak ada saudara. Dikatain kadang-kadang pakai kata yang cukup kasar saudara. Jangan geblek lah ibarat segala macam. Loh saya nggak tersinggung. Saya bukan tipe orang Kristen tuh yang dikit bahasanya harus halus dong. Enggak, saya emang enggak. Terserah lah mau pakai bahasa apa selama tujuannya membangun rohani saya. Ayo tak ikutin. Ya nggak semua orang bisa kayak saya. Saya tahu ada beberapa orang bisa sakit hati. Ya terbukti dari orang-orang atau jemaat sakit hati dengan Bapak rohani saya. Kenapa? Omongannya kasar saudara. Tapi dalam mulut dia yang kasar itu saya tahu tujuan dia mau nge-up level rohani saya. Terbukti saya hari ini bisa tampil seperti ini. Nah kadang-kadang keras itu belum tentu bukan berarti semuanya pengen menjatuhkan kita saudara. Dia bisa namanya marah untuk supaya kita ayo lawan. Nah sampai namanya saya bertanya sama Roh Kudus ya di tahun berapa lah saya lupa. Tuhan ini jenuh kenapa? Hatimu jangan berhenti, terus jalan. Lawan semua kejenuhan. Dan jangan banyak mikir. Waduh. Kenapa? Kadang-kadang pikiran membawamu itu ya penuh dengan kedagingan.
Beberapa orang udah serius dengan Tuhan, tapi nggak punya namanya sesuatu. Ya, kemarin saya melihat beberapa namanya pelayan Tuhan. Ya, ini perhatiin ya. Saya nggak tahu kamu mungkin orang pelayanan juga. Ya, beberapa orang pelayanan saya lihat hidupnya tuh nggak salah sih. Dia melayani Tuhan, ya jadi worship leader. Ada yang jadi pemusik, ada yang gini, ada yang gitu. Ya, saya lihat. Tapi saya melihat hatinya ini orang nggak bisa dituntun. Kenapa? Saya bilang ini orang sebenarnya punya namanya karunia, bisa nikmati Tuhan dia. Loh kenapa? Karena hatinya nggak bisa dituntun lagi. Semua ditolak-tolakin sama dia. Kenapa? Otaknya dia terlalu jenius, saudara. Ya ditolak-tolakin. Sehingga tuh semua mujizat Tuhan stop, berhenti. Dan hidupnya gitu-gitu aja. Mohon maaf ya, susah. Anda jangan bangga bilang, oh yang penting Tuhan. Malah Tuhan pengen berkati kita loh. Saya bukan ngomongin begini, sumber berkat, bukan. Tapi Yesus menjanjikan supaya saudara itu juga nikmati karya Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Nah, beberapa orang saya lihat hidupnya susah. Satu lagi WL perempuan, punya anak, hidupnya susah. Cinta Tuhan loh. Sampai saya bilang, saya ngobrol sama orang itu. Ya, terus waktu saya selesai pelayanan, saya ngantar dia pulang. Rumahmu di mana? Saya bilang, di sini. Antar mau nggak? Saya bilang, boleh lah. Didengerin ya. Dia masuk mobil saya, sambil ketawa dia bilang begini, Pak, boleh nggak tak tumpang tangan mobilmu ini supaya saya punya mobil? Saya ketawa, saudara. Saya bilang, Pak, bukan begitu caranya. Dulu juga saya mikirnya begitu. Dikit-dikit tumpang tangan. Dalam nama Yesus, Alphard ini punyaku. Kan gitu, manusia tuh begitu. Rumah ini punyaku. Ya, pernah nggak ada nggak yang kita ini berdoa kayak begitu? Dalam nama Yesus, handphone ini aku punya. Nah, beberapa orang punya imannya kayak begitu. Waktu teman saya worship leader masuk ke mobil saya, tumpang tangan ke mobil saya. Saya bilang, Pak, Bapak kan hidup susah. Saya bilang, kalau mobil ini dikasih Tuhan, saya bilang, kamu sanggup gak bayar pajaknya sebelah itu? Dia mikir langsung, wah, iya ya. Teman saya tumpang tangan ya, mobil 800 juta. Tanya sama saya, boleh nggak gue tumpang tangan mobil ini? Harganya berapa? 800 juta lah. Seharga Alphard terendah lah. Ya seharga Pajero lah. Saya bilang, oke, nih ya saya coba kasih pemikiran dalam hidup orang itu. Saya bilang, kalau Tuhan kasih kamu 700-800 juta, ini mobil hadir, saya bilang, hari ini juga. Ya, bukan mantra, bukan. Ya, dengerin dulu. Nah ini kita singkirin dulu deh. Yang spam-spam kita blok-blokin aja dulu lah. Udah selesai. Ya. Udah selesai ya. Kita buang dulu sampah. Nah, teman saya bilang, boleh gak tak tumpang tangan harga mobil 700? Boleh, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan gak kasih. Loh kenapa? Apa saya kurang iman? Bukan soal kurang iman. Kamu gak ngerti bagaimana hatimu harus dituntun, saya bilang. Ada step by stepnya loh, saya bilang. Kalau mobil itu dikasih Tuhan hari ini, saya bilang, tahun depan bayar pajak 10 juta, lu sanggup bayar? Mikir deh. Kamu tumpang tangan mau rumah 10 miliar, sanggup bayar pajaknya? Bayar listriknya, sanggup bayar IPL-nya? Lu hidup aja makan nasi goreng
Bukan menghina ya saudara, saya ngajak mikir gitu. Sepengalaman saya dengan Tuhan ini membuat saya tuh terbuka saudara dengan banyak hal. Ngerti saudara? Ada amin. Ya, jadi kalau saudara misalnya, berarti kalau gitu kita minta sesuai dengan takaran kita dong. Ya itu satu, pertama. Kedua, kalau saudara pengen diberkati Tuhan, pertama Tuhan tuh akan bawa hatimu dulu. Nggak bisa langsung tumpang tangan ini, tumpang tangan itu. Nggak bisa begitu saudara. Tuhan juga nggak pengen namanya dalam berkatnya mencelakakan kita loh. Ujungnya kamu gelapin pajak. Ya, pajak kucing-kucingan sama orang pajak. Kan banyak orang Kristen juga begitu. Ya, gelapin pajak, 1 miliar turun 100 juta. Dan saudara pikir itu Tuhan nggak lihat itu semua? Tahu. Loh kenapa? Karena hatimu itu kalau misalnya, Pak, bisa nggak saya punya kerinduan misalnya ya, Pak, saya pengen punya mobil 150 juta aja. Bisa, tapi dituntun dulu sama Tuhan. Pak, saya ingin pemulihan dalam keluarga, dituntun dulu hatimu. Baru kamu akan lihat apa yang kamu mau lihat itu. Nah, beberapa orang Kristen pikir Yesusnya langsung kasih gitu aja. Hampir mayoritas begitu. Tuhan pengen uang 10 juta. Hatimu dituntun dulu, rokokmu lepasin dulu. Karena apa? Hatimu bermasalah soalnya dengan Tuhan. Beberapa orang, saya pernah ketemu lagi satu orang. Ya, dia dari suatu bank kerja, pensiun, dapat pensiunan ratusan juta. Selesai pensiun, dia buka usaha kerjasama, uangnya dibawa lari, habis, stres mau gila. Datang, dengerin khotbah saya, temuin saya. Gimana supaya saya pulih? Simple, saya bilang. Apa? Berhenti ngerokok, saya bilang. Oh iya Pak, pasti saya berhenti Pak. Seminggu kemudian ngerokok lagi. Dia bilang, tuh lu lihat, kamu lihat, saya bilang. Saya emang gak ada kepentingan saudara mau ngerokok saudara. Tapi Tuhan berkepentingan dengan baitnya yang harus kudus. Ya, ada amin saudara. Betul Pak, betul. Tuhan berkepentingan karena baitnya kamu lukain. Ngerokok, bait Allah ini. Jangan main-main saudara. Kamu rusak, dan Tuhan berurusan dengan kayak begituan. Saya mah nggak peduli saudara mau ngerokok, mau minum, mau narkoba, mau begadang tiap malam. Urusanmu itu. Mau mati, mau hidup, saya nggak pusing saudara. Tuhan bermasalah, masalahnya dengan apa? Baitnya ini loh. Dirusak dengan begitu mengerikan saat dituntun sama Tuhan. Supaya apa? Dibenahin dulu Tuhan. Ya, dibenahin dulu. Kenapa? Ya, thank you Lord. Waktu saudara diberkati supaya nggak sombong. Nah, kenapa banyak beberapa orang setelah megang uang ratusan juta, wah, kepalanya naik saudara. Ya, kalau ngeliat begini, lu siapa? Lah Tuhan nggak mau mencelakakan saudara dan saya. Nah, kalau saudara pengen namanya melihat cara Tuhan bekerja, ini loh. Nah, malam hari ini saudara ya, minta Roh Kudus itu bongkarin saudara. Mana engkau harus menuntunku? Jangan bilang nggak mau. Beberapa orang aku pengen dituntun Tuhan. Ya, kalau saudara misalnya tahu tuntunan Tuhan dalam hati saudara itu berhasil saudara genapi, saudara mau lihat apa? Akan terbuka dengan cara ajaib. Sebab dia Tuhan yang luar biasa. Ada amin saudara. Nah, kalau saudara namanya dibawa Tuhan kayak istri Lot, diam di tengah jalan, berhenti lihat ke belakang, ngelihat dosa, mengingat semua masa lalu, ngelihat namanya tekanan, ngelihat namanya semua kepahitan, ngelihat namanya semua namanya hal-hal yang mengerikan dalam hidup saudara. Gimana saudara mau lihat terangnya Tuhan? Gimana jiwamu mau damai? Bagaimana jiwamu mau tenang? Coba lihat di Yesaya 58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Saudara nggak akan nyangka Tuhan tuh akan membawa kita ini ke area-area yang dimana saudara tidak akan saudara suka sebenarnya. Tapi beberapa kita ini pengen Tuhan tuntun saya, Tuhan bimbing saya. Shalom. Tuhan, aku ingin melihat karyamu.
Ya, dalam Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang mana? Yang kering. Jadi bukan di tanah yang penuh dengan air, di tanah yang kering. Beberapa orang nggak mau di tanah kering. Loh kenapa? Ya nggak ada sumber kehidupan, saudara. Kenapa Tuhan bawa kita itu ke tanah yang kering? Bukan ke tanah yang penuh dengan mata airnya, ke tanah dengan kesuburan. Dia dalam Yesaya 58 ini bangsa Israel lagi dibawa kemana? Ke Yerusalem yang hancur berantakan. Nah, dalam firman ini Roh Kudus sampaikan bahwa kenapa di tanah kering Tuhan? Karena kamu harus ngandelin Tuhan. Kenapa harus dibawa di padang gurun orang Israel? Karena kamu harus ngandelin Tuhan. Kamu nggak bisa pakai otak. Kenapa? Orang Israel terlalu pintar pada masa itu. Ya, dia bisa membangun Mesir dengan kehebatan luar biasa. Siapa tenaganya? Orang Israel. Tapi hari itu Tuhan tuntun kemana? Ke tempat yang dimana kamu nggak berharap itu kita berada di sana. Tanah kering. Dan herannya Tuhan bilang apa? Aku akan menuntun kau senantiasa. Ngapain? Memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, terima kasih. Bagaimana kita bisa puas di tanah yang kering? Orang nggak ada apa-apa, saudara. Dan akan membaharui kekuatanmu, dan kau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Lihat ya, maksudnya apa? Di tempat yang kering, kamu akan lihat mata air Tuhan. Kenapa? Dituntun dulu ke tempat yang saudara nggak suka kadang-kadang ya. Ayo beresin hatimu. Oh, nggak bisa. Beresinlah baiknya. Mungkin itu bagimu tanah kering. Tapi disitulah letak mata air Tuhan yang kamu nggak akan sangka. Dan sejujurnya beberapa orang nggak mau. Sepengalaman saya berjalan dengan Tuhan, ya saya juga pernah ke sono, saudara, ke tanah yang kering, tandus, nggak ada apa-apa. Bahkan saya waktu saya masuk jadi Kristen, dibuang ke suatu tempat, masuk ke tempat yang dimana nggak ada satupun orang Kristennya, saudara. Gereja jauh-jauh, di sono kaum Kedar semua, benci dengan orang Kristen, tidak menyukai. Lalu kenapa? Karena waktu saya bilang, saya buka identitas saya ini Kristen, langsung diusir, saudara. Oh, kamu Kristen? Iya. Nggak lama diusir saya. Saya nggak ngontrakin lagi. Silakan pindah. Mateng saya bilang. Pindah ke satu tempat kan. Datang ada jiwa-jiwa didoakan pelayanan pelepasan di tempat saya. Dilaporin itu Kristen. Diusir lagi, saudara. Saya diusir 3-4 kali jadi orang Kristen. Tapi di situ saya nggak pernah berhenti namanya melihat mata air yang dimana memelihara hidup saya. Ada banyak orang hatinya tidak mengerti Tuhan. Tuhan tuh mau memberkati saudara. Masalahnya hati saudara itu harus disekolahkan oleh Roh Kudus. Kita buat pinter, kita harus sekolahkan, kuliah. Supaya apa? Otakmu pinter. Tapi supaya hatimu pinter, ya kamu harus sekolah sama Roh Kudus. Ada amin, saudara. Nah, saya menemui dengan banyak orang-orang yang dalam melayani Tuhan, cinta Tuhan mereka. Saya melihat ini orang cinta Tuhan, melayani dengan luar biasa. Terus saya bilang, Pak, Bapak kan mau jadi gembala. Saya bilang, sekolah lah Pak, ngisi lah. Oh, saya pengen diberkati orang. Waktu itu ada yang nawarin lah, dia bilang kuliah butuh berapa puluh juta lah. Oh, saya tolak Pak. Loh, kenapa? Ya karena buat apa gini. Dan dia bilang, saya berpikir hatimu nggak bisa dituntun sama Tuhan. Hidupnya ya begitu-gitu aja, nggak berubah. Ada lagi satu lagi, ya seorang WL, ya, perempuan. Kenapa anakmu nggak bisa diberkati? Istri saya tanya, anakmu waktu lahir gimana? Diberkati nggak? Nggak ada satupun yang memberi apapun. Loh, kok nggak ada? Padahal ini di gereja terkenal, saudara. Di gereja terkenal.
Loh, nggak ada katanya. Kamu tumpang tangan ke anakmu. Loh, ini WL. Hidup di dalam gereja ibaratnya kan. Dengerin khotbah udah pasti ratusan ribuan kali. Loh, kenapa hidupnya kayak begitu? Simple sebenarnya, nggak bisa dituntun. Sampai anaknya pun nggak ngalamin apa-apa. Ini membuat saya kadang-kadang, kenapa sih Tuhan kok anak-anakmu ini nggak bisa namanya menikmati kasih-Mu yang luar biasa ini? Nggak bisa dituntun. Beberapa hati anak orang Kristen penuh dengan kemarahan. Gimana aku mau tuntun? Ini waktu saya siapin firman ya. Nggak tahu hatimu yang seperti apa. Beberapa hati anak-anakku penuh dengan ketakutan. Gimana aku mau tuntun? Ya ini pertanyaan Tuhan loh buat saudara. Beberapa orang kecewa dengan aku. Gimana aku mau menuntun? Salahnya bukan di Tuhan, di kita. Beberapa hatimu lebih tertarik dengan dunia. Gimana Tuhan menuntun? Tuhan gak nuntun otakmu, Tuhan gak nuntun langkahmu aja saudara. Hatimu yang paling utama. Makanya Yesus turun ke bumi, ngapain? Ngomongin pertobatan. Ngomongin pertobatan apa? Hatimu itu loh, berubah. Dan beberapa orang gak bisa namanya ngalamin. Ya dinamika rohaninya tuh gak ada. Dan saya melihat bahwa orang-orang kayak gini berhenti di tengah jalan semua. Ya dia akan jadi WL yang bilang Tuhan baik. Saya bilang kadang-kadang munafik saudara. Ya, thank you. Beberapa orang saya bilang kamu nggak ngalamin apa-apa loh. Jadi WL cuma kayak jadi suatu kerjaan gitu. Saya berdoa saudara itu bisa nikmati apapun yang daripada Tuhan. Poinnya apa Pak? Hatimu. Ada satu ibu-ibu datang penuh dengan kecewa lah saudara. Anaknya satu meninggal. Dan hidupnya dia sakit-sakitan sampai hari ini. Ya. Saya nggak tahu kenapa saya bukan tipe orang yang suka namanya ngorek-ngorek dosa orang. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya lebih tipe orang yang tampil, siapa yang mau serap ilmu saya ambil, mau tanya tak kasih tahu semuanya. Saya tipe orangnya begitu. Saya nggak punya kebiasaan pengen namanya ngorek-ngorek dosa orang, males. Datanglah ibu ini, ya didoakan sama istri saya. Selesai doa saya pulang. Saya nggak tahu kenapa ini selalu kayak begitu. Ada orang ngomong, Pak, ibu itu, saya juga bingung, saudara. Saya bukan cari tahu, mau gosip, mau apa enggak. Ini bukan perkara pertama, sering. Tapi saya tahu tujuan Tuhan itu supaya apa? Mulihin hati ibu itu. Orang ini suka ngapain? Ngambil uang. Ngambil uang orang ini. Dan kalau diambil, enggak pernah mau dibayar. Duitnya dicuri terus. Dan orang ini yang dicuri duitnya enggak pernah mau ngeluh saudara. Saya bilang, ya tegasin dong. Saya enggak enak Pak. Kalau kamu enggak enak, saya bilang hati-hati. Suatu hari hatimu tuh akan stuck, nggak bisa dibawa Tuhan. Karena kita ini perlu ketegasan, saudara. Saya ketemu lagi orang lagi, nggak bisa tegas. Motornya dipinjam, ditabrak, kena tabrakan lah, bukan ditabrakin deh. Ketabrakan, jebret, hancur. Dia tuh berkali-kali dipinjemin terus. Saya bilang, ngomong dong. Nggak bisa Pak, saya soalnya nggak enakan. Hatimu nggak bisa dituntun untuk jadi tegas. Dan saudara tahu teman saya ini diem orangnya. Nah bagaimana yang nyuri? Yang nyuri penyakitan. Makanya hati-hati saudara.
yang kamu curi uang anak Tuhan. Dan ini yang membuat anak-anak Tuhan, kenapa? Nggak bisa lihat pemulihan. Dengar ya, saya pernah namanya ketemu orang hidup titik paling rendah, serendah-rendahnya, hidup berpenyakitan, bisa sembuh dengan ajaib. Loh betul, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil, itu betul. Saya ngeliat orang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, hilang miliaran, Tuhan bisa balikin dengan cara aneh. Loh kenapa? Soal hati. Ini bukan soal kamu pinter apa nggak pinter. Ya gelarmu S1 apa S2. Ya, Tuhan nggak lihat itu. Lihat hatimu, bisa dituntun apa enggak. Ada amin, saudara. Nah, kalau saudara tahu bahwa Tuhan melihat namanya hati saudara sebagai orang percaya, loh bukan hanya yang dilihat, tapi juga dia akan membawa hati saudara sebagai orang percaya. Nah, beberapa orang kalau misalnya, Pak, saya pengen namanya mengalami Tuhan, hatimu harus berjalan dengan Tuhan. Makanya saya doa tahun ini 2026 ya. Saya di awal tahun, Tuhan bawa aku Tuhan kemanapun kau suka. Ya. Dan udah beberapa tempat kita jalanin dan akan jalanin lagi ke beberapa tempat yang direncanakan oleh istri saya. Nanti kesini ya, lihat bagaimana Tuhan tuh bawa. Loh kenapa? Di awal tahun saya doa begitu, Tuhan bawa hatiku kemanapun kau suka. Bawa ke sini ya, aku yuk bawa ke sana. Kadang-kadang menderita saudara, bukan langsung enak saudara. Ya, tapi pengalaman dengan Tuhan selalu ada hal-hal yang luar biasa untuk bisa kita nikmati di dalam kasih Yesus. Amin saudara. Nah, ada banyak hatimu terlalu melihat hal-hal yang justru bukan yang daripada Tuhan. Nah, ini yang membuat kita terkadang berhenti melihat karya Tuhan. Sangat disayangkan saudara. Makanya kalau saudara lihat bahwa ini hati saya bagaimana, nah minta Tuhan itu bongkarin. Kalau hatimu penuh dengan kemarahan, Tuhan tidak bisa tuntun saudara. Ya Pak, saya mengalami kebaikan Tuhan nih. Kebaikan Tuhan sampai hari ini nggak pernah hilang saudara. Amin. Nggak pernah habis. Karena kasihnya kekal selama-lamanya. Artinya kebaikan Tuhan itu selama-lamanya bisa kita lihat. Sampai namanya kita berpulang ke dalam kerajaan sorga. Tapi kalau saudara namanya tidak memperhatikan bagaimana hati saudara, ini menyebabkan kita justru kehilangan banyak hal yang daripada Tuhan. Nah, ini yang saya bilang ya, beberapa orang-orang yang hidup dengan serius dengan Tuhan, dia bisa dibawa Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Ada orang yang di situ-situ aja. Ini yang menyedihkan menurut saya. Dan saya percaya Tuhan pun juga sedih lah ngelihat lah di situ-situ aja. Nah, lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sekarang. Ya, lihat. Ya, terima kasih. Lihat Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dulu. Ya, ini bicara tentang Saulus dulu. Ya, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan mematikan murid-murid Yesus yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sanalah akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, perhatikan saudara. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Dengar baik saudara. Saulus dengan pengawalnya matanya sama-sama melihat. Ya. Sama-sama maksudnya bisa melihat secara jasmani. Tapi waktu penampakan pribadi Yesus, ya Paulus melihat Yesus.
Pengawalnya cuma dengar. Ya saya ulangin ya. Paulus lihat Yesus, pengawalnya dengar, nggak lihat Yesus. Di tempat yang sama, kejadian yang sama. Yang melihat Yesus malah buta, yang dengar nggak lihat Yesus, matanya malah melihat. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Loh, kenapa? Karena Paulus pengen dituntun hatinya, bukan matanya. Yang pengawalnya matanya ngelihat, ngapain? Pergi. Yang melihat nggak mau jalan Tuhan. Suka-suka dia mau jalan kemana? Pulang mungkin ke Yerusalem. Paulus tetap jalan dalam keadaan matanya buta. Yang dituntun apa? Hatinya. Kalau dia masih melihat dengan mata melek, tambah jahat pastinya. Ada amin. Ngerti di sini, saudara? Seringkali Tuhan membutakan segala pikiran kita. Ngapain? Tuntun hatimu. Kalau kamu melihat, pikir. Dan beberapa orang berhenti di sana. Suatu hari ada orang TikTok datang ke tempat saya dari Sulawesi. Saya pengen kerja, Pak. Ya sudah, saya bilang, latihlah dirimu. Ya saya nggak tahu orangnya ada apa enggak, pokoknya saya akan saksiin aja. Nah ya, datang dia tempat saya. Saya kasih makan, saudara. Tempat tinggal gratis. Saya ajar, istri saya ngajarin nabung, ngajarin firman, ngajarin ini. Lu kenapa? Karena orang ini bandelnya setengah mati. Lu kenapa? Lihat. Dan hidupnya kena kutuk dalam kemiskinan, kena hutang, satu keluarga besarnya hutang semua. Saya pengen kerja, Pak. Ya mau kerja apa? Saya bilang, kamu bisa apa? Diem, gak bisa apa-apa. Loh, orang dunia kamu gak bisa ngomong namanya, oh yang saya bisanya nyembah Tuhan, Pak. Ya gak bisa begitu, saudara. Orang dunia butuh namanya saudara punya skill dan kemampuan. Kamu lulusan apa? S1. S1 apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sampai di mana? Gak bisa, Pak. Loh, pernah gak saudara ketemu orang lulusan S1? Ya, lulusannya apa? Bahasa Inggris. Lulus, saudara. Ya dikasih lihat ijazahnya. Saya juga lihat. Ya istri saya lihat. Saya dikasih lihat dari apa ya, handphone. Sama siapa saya lupa lah. Lihat ijazahnya. Ada ijazahnya. Ijazahnya apa? S1. S1 apa? Bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Gak bisa. Bingung gak, saudara? Ya Tuhan berkati kembali. Saya nggak tolak ya, saudara. Ya sudah, saya bilang, kamu belajar bahasamu. Bahasa Indonesianya soalnya ngomongnya nggak lancar, saudara. Dari Sulawesi, dia biasa pakai bahasa adat, jadi bahasa Indonesianya nggak terlalu lancar. Saya kalau dengar dia bicara nggak jelas. Saya bilang, belajar bahasa Indonesiamu yang baik, saya bilang. Diketawain saya. Loh, kamu jangan ketawa, saya bilang. Waktu itu ya, saudara. Kamu jangan ketawa. Nanti orang kerja sama kamu bahasa Indonesia jelek begini. Gimana orang nanti mau berkomunikasi, saya bilang. Dengerin kamu ngomong kayak begitu. Ngomong pelan-pelan, ngomong gak susah. Ya, dia mau semua dengerin. Di tengah jalan, berjalan, lama-lama apa? Jenuh, saudara. Lama-lama apa? Bosen. Sampai satu hari dia bilang, Pak, saya mau pulang aja lah, Pak.
ke Sulawesi. Oh, kenapa? Saya bilang, ya karena saya punya gini-gini Pak, ada masalah bla bla bla. Saya bilang bertahan aja. Gak bisa Pak, saya nggak bisa bertahan lagi di sini. Sudah, mau pulang lah. Ya istri saya beliin tiket pakai uang kami, ya beliin saudara tiketnya, hampir 2 juta beliin. Udah berangkat sono pulang. Saya mau sampein gini saudara, beberapa orang Kristen itu tidak bisa dituntun hatinya sampai goals dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Lihat ayat 9. Ya saudara pikir bahwa ikut Tuhan tuh gampang, susah loh saudara. Kenapa? Otakmu akan diperes sama Tuhan sampai mati saudara, sampai muncul yang di sini. Karena percayamu bukan dari mulut, bukan pakai otak saudara. Oh aku percaya pada, oh Yesus mah gak langsung, oh puji Tuhan kamu percaya pada, oh Tuhan gak lihat itu. Ya Thomas juga percaya Yesus, tapi gue mesti lihat Yesus dulu baru gue percaya dia hidup. Kalau saudara tanya Thomas percaya Yesus gak? Oh percaya. Waktu dia udah mati di kayu salib, percaya Yesus? Mikir saudara. Ya pokoknya kalau nggak lihat mujizat saya nggak percaya. Beberapa orang Kristen hatinya tidak bisa dituntun. Kenapa? Kamu mau lihat mujizat? Saya yang nampung ngeluarin duit semua segala macam, ya saya sama istri saya rugi loh. Ya. Tapi saya optimis. Optimisnya apa Pak? Tuhan nggak pernah gagal. Itu yang saya percaya. Saya kalau ngelihat manusianya, ya bahasa jelek, nggak punya skill, nggak punya kemampuan, kerja nggak bisa dan segala macam. Saya kalau mau lihat begituan, waduh. Terima kasih. Saya kalau mau lihat begituan, aduh. Ini otak saya dengan hati saya bentrok saudara. Ngelihat manusianya, wah mana mungkin bisa kerja, mana mungkin. Tapi hati saya bilang Tuhan gak ada yang mustahil. Amin saudara. Kalau saya ngelihat manusianya, ngapain nampung dia, ngasih makan, ngeluarin duit segala macem, rugi saya. Tapi namanya dalam pelayanan ngeluarin begitu, saya selama namanya melayani kayak gitu, keluarin berapa duit pun selama saya punya gitu, keluarin. Selama memang ngurusin jiwa mah keluarin. Ya. Tapi kalau mau namanya buat yang aneh-aneh, enggak mau saya. Saya sayang dengan duit itu. Tapi kalau buat urusan jiwa-jiwa, istri saya mau, ayo, mau kemana, mau ngapain, ayo. Beliin baju, beliin apa, ya buat apa? Penampilan rapi, saudara. Ya bukan buat foya-foya, bukan. Beliin pakaian biar dia, mohon maaf ya, biar tubuhnya tuh wangi, dibeliin mungkin Rexona, beliin ini, buat Tuhan lah. Ya seperti kita mengasihi diri sendiri lah. Jadi istri saya tuh memperhatikan hal-hal kayak gitu. Nah, dengar baik ya. Saya kalau lihat kemampuan manusia model begini, nggak percaya saya dia bisa bekerja. Tapi hati saya harus ngikutin Tuhan punya mau. Dan beberapa kali saya nemuin kendala tuh kayak gitu. Lihat ayat 9. 3 hari lamanya ya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Dengar baik ya, Paulus 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Kenapa? Tuntunan Tuhan loh. Matanya melihat, tidak lihat apa-apa. Seringkali kalau kita namanya ngikut Tuhan, kok hidup pas-pasan. Saudara namanya dibawa Tuhan, kok disuruh nabur duit udah habis. Dibawa Tuhan, kadang-kadang saudara ngalamin kekeringan. Paulus nggak lihat apa-apa. Kalau lihat mah, dia jahat nih manusia. Pinter loh Paulus. Orang Saduki, hafal firman. Yang dimatiin matanya dulu, jebret. Ya, beberapa orang mau ngikutin Tuhan, kadang-kadang ada yang bangkrut duluan, jebret. Kalau nggak dibuat bangkrut, sombongnya luar biasa. Kayak saya ikut Tuhan, dibuat sakit dulu, jebret, sakit, jebret, baru nyerah.
Nih Paulus diincarnya di matanya dulu. Kalau matanya ketutup, mau pinter kayak apapun, buta semuanya, nggak bisa lihat apa-apa. Tuhan emang paling pinter, namanya ngeblok orang. Ya bukan jahat ya saudara. Ya ia tidak dapat makan ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Nah, waktu hati kita dituntun sama Tuhan, seringkali juga kita ngalamin kayak gini. Ndali bisa lihat masa depan. Nah orang ini akhirnya apa? Pulang. Silakan kalau mau pulang aja. Saya mah orang nggak mau ngurusin. Nanti bisa lihat Pak dia berhasil Pak. Saya juga nggak ngurusin. Dia mau gagal dalam Tuhan, mau berhasil dalam Tuhan, saya nggak akan ngurusin terlalu jauh. Udah dapat mujizat, keluar sono. Nggak dapat mujizat, pulang sono. Loh kenapa begitu Pak? Saya bukan bapakmu. Saya cuma ngajar imanmu supaya lihat karya Tuhan. Nggak bisa lihat, pulang sono. Ada lagi satu anak, sama modelnya kayak begitu juga. Nggak bisa kerja. Tapi herannya orang ini setia saudara. Ya, saya omelin, duduk diem aja. Doa terus, serius. Sampai 4 bulan, saudara. 4 bulan tuh bukan waktu sebentar saudara. Di Jakarta 4 bulan tuh berapa juta habis. Buat masih makan satu manusia begini. Untungnya ini orang tahu diri saudara. Makannya nggak banyak. Padahal dia kalau di kampung ya makannya segunung saudara. 4 bulan Tuhan bukain jalan, lihat mujizat, dapat kerjaan. Sama di otak saya, lu mau kerja apa? Komputer nggak bisa, bahasa jelek. Ya mohon maaf ya teman-teman yang dari daerah, belajarlah selagi bisa belajar. Jangan dipikir main terus gitu. Kadang-kadang udah masuk dunia pekerjaan, nah loh, kalau udah bodoh-bodoh gitu, saudara akan dapat nilai dari dunia, saudara bisa diberkati apa enggak. Jangan main handphone terus. Belajar, saudara. Hatimu harus bisa dituntun. Pala batu gimana mau lihat karya Tuhan. Dan ya saya kalau lihat mata, saya ngobrol sama istri saya, ngelihat orang kayak gini mau kerja apa? Sampai saya bilang, kamu les apa kok? Les komputer, saya bilang. Les Excel, Word, apalah semuanya. Ngapain lah, terserah lah, saya bilang. Ya. Yang penting jangan nyolong jemuran orang lah, saya bilang. Terserah deh ngapain, nyapu kek, ngepel kek, apa harus ngasah. Ini orang, waduh gila, nggak bisa apa-apa. Laki-laki lagi, cinta Tuhan tapi nggak bisa apa-apa. Dia ngikutin, nyuci baju nggak bisa. Bisanya ngapain? Makan. Kalau saudara namanya khotbah, lu khotbah bukan saya sombong ya. Saya bisa khotbah. Ya dalam pelayanan, baptis orang gampang, tinggal ceburin doang, udah dalam nama Bapa udah selesai, amin, ya kan. Gampang saudara, ya doain orang gampang, itu bisa. Nyembah bisa saya. Ngurusin jiwa yang kayak begini setengah mati saudara. Pelayanan paling susah tuh itu menurut saya. Ngapain? Nonton hati manusia. Ya. Saya kadang-kadang lihat, wah, ya kalau saya dalam dunia pelayanan penginjilan bisa saya. Bukan mau sombong ya saya ngomong. Maksudnya itu bukan perkara sulit. Doain orang, khotbah bisa saya. Ngurusin orang susah. Saudara punya anak, coba urusin anak. Kadang-kadang susah.
Nah inilah penyebab kadang-kadang Tuhan membawa kita dalam mujizat untuk melihat susah. Bagi Tuhan belah laut lebih gampang daripada nuntun hati manusia. Sesusah itu saudara. Ada orang bilang, "Pak, pelayanan dong Pak, kesini Pak." Datang saya ke kotanya, ke Bandung, Surabaya, mana lagi, di Jakarta, di Bogor, boro-boro hidungin datang. "Kalau ini Pak kesempatan ini, saya akan datang." Sama susah. Yesus bangkitin orang mati gampang. Belah laut gampang. Nyelesain utangmu 10 miliar gampang. Tapi ngerobohin kesombongan di hatimu susah bagi Tuhan. Belajar masak, kitanya gak ada yang bisa masak, pasalnya beli semua. Susah. Ya, di tempat ini, di mana kita tidak bisa melihat, bisa gak bertahan hatimu? Saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau yang bawa loh, saya bilang. Jangan nyusahin gue gini. Engkau yang bawa loh jiwa-jiwanya. Kalau Engkau nggak tolong, ini gimana ini anak? Istri saya berdoa. Ini nggak ditolong, anakmu jadi apa sih? Ya. Akhirnya istri saya deadline, adalah kalau lo tanggal 2 nggak dapat mujizat Tuhan, ya, pulanglah ke rumah mamamu. Saudara mau percaya nggak percaya, di tanggal itulah dia terima mujizat yang harusnya dia pulang terima keajaiban Tuhan. Kenapa? Di hatinya dia, Tuhan, kalau aku pulang Tuhan, aku mau jadi apa Tuhan? Dia berdoa seperti itu, dia cerita sama kami. Saya berdoa sama Tuhan sambil nangis ya si orang ini. Dia bilang, Tuhan, kalau aku pulang ke kampungku, aku ini mau jadi apa? Dan saya melihat orang-orang yang dituntun hatinya oleh Tuhan, lihat jalan Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang mempercayai Tuhan itu nggak segampang apa yang kamu lihat. Kadang-kadang yang kita lihat dengan apa yang kita percayai benar-benar berkontradiksi dan ini saling bertabrakan. Saya berdoa saudara tuh tetap pilihlah yang di hatimu, yang ditaruh Tuhan, bukan apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan. Yang kamu lihat kadang-kadang salib Yesus doang. Yesus mati di kayu salib. Mana dia Tuhan, mana dia Allah? Yang kamu lihat salib soalnya. Tapi kalau kamu lihat dengan rohmu, seringkali kamu akan menjumpai yang ilahi, yang kudus, yang ajaib muncul secara aneh dan tiba-tiba. Ada amin saudara. Nah, orang-orang yang saudara harus tahu, saya menemui beberapa orang-orang percaya hatinya tuh susah kadang-kadang untuk bisa bertahan di tempat kelaparan, di tempat dimana tidak bisa minum, mata tidak bisa melihat, namanya pengharapan. Seringkali ngapain? Nungguin pikiranmu menyerah dan hatimu memilih tetap percaya. Dan itu tidak gampang saudara. Nah, kalau saudara seorang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, mintalah Roh Kudus itu bawamu. Karena setelah saya mengenal Tuhan, tidak ada tempat yang kita perlu stay. Kenapa? Selalu ada anak tangga yang kamu harus naikin. Dan itu tidak terbatas sepengetahuan yang saya terima. Saya berpikir dengan saya selesai melayani dulu di multimedia, oh udah destiny saya di ujungnya ini. Ternyata Tuhan bawa saya berkhotbah. Setelah berkhotbah, saya ngelihat Tuhan bawa saya ke sini lagi, bawa lagi ke sini, bawa lagi ke situ, bawa lagi ke sana, bawa lagi terus. Dan nggak tahu mau berhenti di mana. Dan saya berpikir tidak akan pernah berhenti kalau terus berjalan hatimu dengan Tuhan. Kalau saudara namanya ada orang-orang yang berhenti namanya dalam titik dia melayani Tuhan, ini berhenti lagi.
Ada beberapa orang tuh yang hatinya nggak bisa dibawa lagi, nggak bisa lihat apa-apa lagi, saudara. Sebentar ya. Ingat saudara, firman Tuhan tuh nggak pernah gagal untuk membawa kita itu melihat sesuatu yang ajaib. Abraham pernah dibawa Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Abraham nggak mau. Kalau kenapa? Bapaknya kaya. Terah tuh kaya raya, saudara. Makanya dalam firman Tuhan, orang kaya sukar melihat kerajaan sorga. Ya, coba kita lihat dalam Injil Matius pasal 19. Ayatnya yang ke-15 ya. Ya, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengerin ya, Abraham dibawa sama Tuhan itu susah loh. Jangan kamu taunya bapak orang beriman doang. Itu awalnya Tuhan Yesus bawa hati Abraham susah. Ya dengerin, carilah khotbah saya tuh tentang apa lah, lupa, tentang Abraham pokoknya. Nah kalau saudara kadang-kadang pengen namanya mujizat, bukan tempat di mana kamu berdiri. Nah lihat ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias menjawab, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus ya, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Oh ya, jadi Saulus setelah buta baru berdoa, saudara. Ya jadi belum namanya blind tidak pray, saudara. Lompat langsung ke ayat 19, saudara baca sendiri di rumah ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia ayat yang ke-19 18. Dan seketika 17 berarti 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah dengar baik saudara, Paulus tidak pernah namanya melihat di Yerusalem, tapi dia berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Dia nggak melihat, hatinya yang dituntun masuk. Kalau mikir saudara, ngapain dia ke Damsyik, mending pulang ke Yerusalem berobat. Kalau Paulus bukan gembel saudara, orang kaya ini. Pada zaman di sini dia mengikuti pasukan-pasukan saudara, dan ini orang kaya. Dia bisa pulang ke Yerusalem berobat. Kalau hatinya nggak percaya Yesus, ya apa yang dia lihat, apa yang dijanjikan, nggak mungkin dia pergi ke Damsyik. Nah beberapa saudara dibawa Tuhan, kadang nggak mau Tuhan. Nah kamu nggak lihat apa-apa di situ terus dah. Matamu memang melek, tapi untuk melihat perkara Tuhan, nggak lihat apa-apa. Inilah saudara harus tahu bahwa Tuhan ingin sekali memberkati kita dengan yang ajaib. Tapi saudara harus tahu, bukan di tempat di mana kamu berdiri berada rohanimu di sana, terus di sana. Seringkali kamu akan dijumpai seseorang yang daripada Tuhan. Disitulah karya Tuhan terjadi dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Bartolomeus tuh pernah buta loh saudara. Dia teriak, Yesus anak Daud. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-35.
Ya, ayat 38. Lalu berserulah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di dekatnya, ketika ia berada di dekatnya, Yesus bertanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, Yesus bilang apa? Panggil tuh si Bartolomeus datang. Ngapain? Dia nggak berdiri di tempat yang sama. Dia berangkat beranjak di mana Yesus ada di sana. Disitulah Bartolomeus melihat mujizat keajaiban Tuhan. Nah, seringkali saudara harus tahu, mujizat itu nggak bisa namanya nungguin saudara sepanjang saudara cuma modal percaya saja, saudara. Ada beberapa orang yang akan berkata bahwa oh tinggal tunggu aja. Beberapa yang nunggu malah nggak terjadi apa-apa. Diam. Jalanlah dengan Tuhan. Nah, kalau saudara udah tahu ini jalan ke sini, blek. Bagaimana Pak bisa tahu Pak? Gampang saudara. Saudara berada di tempat tersebut karena apa? Oh karena melayani Yesus Pak. Oh karena Yesus Pak. Oh karena Tuhan Pak. Oh karena Tuhan Pak. Karena saya pengen menyenangkan Tuhan. Saudara beranjak dari tempatmu karena saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, walaupun di sana belum terjadi apa-apa, tetap di situ. Daripada saudara nunggu, diem aja yang dan nggak ngapa-ngapain, ya nggak lihat apa-apa. Beberapa orang sakit, ya kenapa beranjak ke gereja? Saya dulu sakit, ya pendarahan. Saya di kamar 10 hari saudara. Saya ingat 10 hari, apa seminggu lah. Didoain istri saya. Dalam nama Yesus, sembuh nggak? Enggak. Terus sembuhnya bagaimana Pak? Saya berangkat dalam keadaan sakit ke gereja. Di gereja saya sembuh. Pendarahan saya berhenti. Plus mulai tubuh saya membaik dan membaik. Di mana Pak? Di gereja. Kenapa? Karena saya pergi cari Tuhan. 10 orang kusta. Saya tanya sama teman-teman ya di sini yang baca Alkitab. 10 orang kusta sembuhnya karena apa coba? Ayo saya tanya. 10 orang kusta sembuhnya karena apa? Karena percaya. Oh ya, ada lagi yang lain. 10 orang kusta sembuhnya karena apa? Ini baca firman gak? Yep, ayo. Percaya Yesus. Ayo. 10 orang kusta sembuhnya karena apa? Nggak ada yang bisa jawab. Cuma 2 orang. Belas kasihan Tuhan karena imannya. Percaya Tuhan Yesus dan minta kesembuhan. Amin. Ada lagi yang lain? Datang pada Yesus, bertemu Yesus, bertindak. Dengerin saudara, cuma 1 orang yang mengucapkan terima kasih. Bukan, saya nggak bahas 1 orangnya. Saya bahas 10 orangnya disembuhkan Tuhan tuh karena apa? Ya, dengerin saudara ya. Yesus nyuruh dia temu imam-imam. Bukan dia percaya Yesus semata. Dia percaya Yesus, percaya sembuh gak? Enggak. Yesus bilang temuilah imam-imam. Ya di ayat Lukas 17 ayat 14, catat ayatnya, dengerin firman itu. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Disuruh apa? Pergi. Sakit loh, kusta loh. Pada masa itu kusta nggak boleh keluar. Baca dalam kitab Imamat, orang kusta nggak boleh keluar, harus di dalam. Keluar dirajam saudara.
Karena iman kan. Dia bilang karena iman Pak, bukan. Iman tuh udah dasar yang bagus, bukan berarti nggak perlu. Ya, kalau ditanya orang kusta ini punya iman nggak? Punya. Buktinya apa? Dia panggil nama Yesus. Itu iman. Apa waktu dia manggil Yesus, apakah sembuh? Enggak. Kadang beberapa iman saudara, ya dengar baik ya, udah ada, tapi nggak ngalamin apa-apa. Lo kenapa? Kadang Tuhan tuntun kamunya nggak mau. Ya Tuhan bilang sama dia, pergi ke imam-imam. Dia jalan. Tantangannya apa? Kalau mikir, ya mikirnya begini loh. Saya mau ngajak saudara mikir. Kalau dia mikir, ini gue keluar, Yesus gila apa? Ini gue kusta loh, ibaratnya gitu kan. Gue keluar, disambitin saudara, pakai batu. Kadang-kadang saudara untuk menerima perintah Tuhan, taruhannya nyawa saudara. Dan kenapa orang nggak bisa mengikuti tuntunan Tuhan? Mikirnya begitu soalnya. Ini gue nanti bangkrut, mati. Perpuluhan berantem, ribut, geblek saudara. Iman kayak gitu, mau gimana mau lihat mujizat? Persembahan berantem. Ya lihat pendeta pakai mobil mewah berantem. Iman apaan kayak gitu coba? Dia bilang berangkat. Ya kadang-kadang Tuhan suruh berobat. Ini tanya, ada orang tanya, berarti sama kayak orang berobat ke dokter atas saran Tuhan? Iya. Kalau saya sakit jarang ke dokter. Bukan gak percaya dokter ya, percaya saya dokter. Lukas juga dokter tuh. Ya dokter juga dari Tuhan kok. Terus kenapa? Kalau saya sakit doa dulu saudara. Tuhan, ya saya nyembah Tuhan, tumpang tangan. Nggak sembuh, baru berobat. Ya saya pertama itu Tuhan dulu. Beberapa kali saya sakit parah itu sembuhnya karena Tuhan. Saya jarang ke dokter saudara. Dari kecil saya memang saya nggak jarang ke dokter. Bukan karena saya nggak percaya dokter ya. Saya dari kecil bukan orang Kristen. Saya kecil itu agamanya Buddha. Dari kecil memang jarang ke dokter saya. Lebih cenderungnya kayak sakit ya istirahat gitu. Tapi kalau udah parah-parah Tuhan yang sembuhin saudara. Nah saya mau sampaikan begini saudara. Penting saudara itu bisa dituntun hatimu. Kalau mikir orang kusta itu gak akan jalan saudara. Tapi herannya Alkitab mencatat 10-10-nya. Ya ibaratnya kayak gak ada otak saudara. Kerjain aja apa yang Tuhan perintahin. Tuhan suruh ke sono. Belum ketemu imam-imam. Sembuh ayatnya bilang begitu. Sementara mereka di tengah jalan. Takhir mereka. Belum ketemu loh. Ketemu imam digaplokin mungkin saudara. Udah tahu kusta keluar. Amin saudara. Nah penting hatimu itu bisa ngerti Tuhan tuntunnya kemana. Ya kadang-kadang ada orang kayak misalnya, Pak saya sakit Pak. Oh ini hatinya penuh dengan kemarahan misalnya. Beresin saudara. Beberapa orang Kristen tuh susah dituntun. Contohnya bagaimana Pak? Nah kalau saya ngomongin tuntunan, saya tanya berapa daripada saudara itu suka berdoa? Doa makan Pak, doa makan. Doa emang harus, ya doa makan emang harus doa sih. Tapi bukan itu saudara ya. Berapa saudara bisa namanya melepaskan kebencian, kemarahan dan kekecewaan kita? Ini membuat kita gak bisa dituntun. Semakin kamu pintar justru makin susah namanya dituntun. Kenapa? Karena Tuhan itu nyuruh sesuatu bertentangan dengan logika kita. Ya contoh ya. Suatu hari saya disuruh ke Surabaya. Ya terima kasih. Saya ke Surabaya. Bukan yang kemarin ya, berapa tahun yang lalu. Duit saya cuma 1 juta saudara. Naik mobil berdua 1 juta itu gak cukup. Karena setahu saya ya pada masa waktu itu ya, kalau sekarang itu udah mahal banget. Tambah mahal maksudnya.
Dulu pulang pergi aja itu etolnya doang ya 1,5 juta. Etolnya loh. Terus bensinnya paling tidak juga 1,5 juta. Udah 3 juta. Ya. Iya, kalau ketemu namanya imam, nggak boleh saudara, keluar aja tuh ditimpukin saudara. Tuhan Yesus itu kadang-kadang matahin semua aturan-aturan dunia saudara. Ini yang saya mau sampaikan ya, secara logika uang 1 juta mana mungkin bisa nyampe Surabaya. Ya. Nah ini saya punya kebiasaan gini ya, ingat ya, ini semua harus pakai hikmat. Hikmat di sini bukan pakai pikiran manusia, pikiran Tuhan. Ya terima kasih. Hikmatnya gimana Pak? Ini tak ajarin ke saudara. Ya. Kalau segala sesuatu dasarnya Tuhan kerjain. Ya, walaupun kadang-kadang itu bisa rugi loh, bukan selalu ngomongin mujizat terus. Saya terbiasa dengan itu soalnya. Ya jadi saya berangkat. Ini ngapain nih? Pelayanan. Duit tinggal berapa? 1 juta. Berangkat. Lu kenapa? Dasarnya Tuhan soalnya. Kalau dasarnya ngapain? Main-main. Oh nggak berani saya. Takut saya kalau gitu. Saya beberapa kali ya, itu bukan langsung loh ya. Saya tuh mulai dari nol saudara. Dari bawah. Ngelatih itu semua tuh bertahun-tahun. Ya. Keluarin duit berat. Nggak terjadi mujizat. Ya sudah nggak apa-apa. Ngucap syukur, coba lagi, masa nggak muncul kan gitu. Sampai suatu ketika saya Surabaya, ayo berapa duit? 1 juta, berangkat. Saudara tahu saya pulang 1 jutanya utuh. Sampai di Semarang saya ketemu orang, diberkati, dikasih hotel. Ke Jogja dulu ya, Jogja dulu saudara. Dibukain hotel lagi, nggak tahu dari orang yang berbeda-beda, diberkati. Nanti mau kemana? Ke Surabaya, berangkat jalan Surabaya, diberkati lagi. Jadi bukan sampai Surabaya, sampai ke Malang malah. Malang saudara. Pelayanan lagi di Batu ya, Batu Malang, di Prigen. Berangkat, pulang ke Jakarta. 1 jutanya utuh. Ada amin saudara. Loh kenapa? Tuhan soalnya. Saya beli keyboard, gak punya duit. Ya harga belasan juta. Istri saya bilang begini, lu berani nekat? Berani. Lu kenapa? Soal keyboardnya buat nyembah dia. Oh saya nggak di sini. Oh saya mau beli keyboard, tolong transfer sekian juta. Nggak ada saudara, saya nggak pernah ngokot pakai begitu. Diem saya. Nggak punya duit saudara. Beli saya bilang. Saya suruh teman saya waktu itu beli keyboardnya. Nanti gue pulang pelayanan tak ganti semuanya. Padahal nggak punya uang saudara. Nyampe rumah barangnya blok kayak. Nih duit pegang 5 juta saudara. Sisanya gimana katanya? Tunggu saya. Oh ya sudah. Barang datang, ada lagi orang memberkati. Ya, tempo seminggu ada lagi masuk jebret, lunas semuanya. Lo kenapa, Pak? Tuhan suruh beli ya beli. Waktu itu saya udah pernah kesaksian kayak gini. Tuhan tuh suruh saya beli, kamu beli. Saya disuruh beli, mikir saudara. Kenapa? Gak punya duit. Mikir. Orang kalau nggak punya duit suruh beli sesuatu, mikir, yang pasti nggak beli, saudara. Terus apa? Iman, saudara. Nah Tuhan tuntun saya beli kan. Saya beli, saudara. Belasan juta, saudara, bukan 1-2 juta, saudara. Beli. Lu kenapa berani nekat? Saya tuh kayak dibawa sama Roh Kudus begini. Kalau itu untuk Tuhanmu, kenapa kamu ragu? Waduh. Loh, saya dengar begituan saudara. Kalau ini untuk Tuhanmu, kenapa kamu ragu? Beli aja udah. Ini saudara harus belajar itu semua
Ya, dituntun, bukan pakai otak, saudara. Pakai otak tuh nggak nyambung semuanya. Pengajaran saya ini nggak akan kamu bisa terima pakai otak. Tapi kalau kamu latih terus rohmu, lama-lama kamu melihat apa yang saya rasain, saudara. Akhirnya semua yang saya punya, nanti termasuk nih, ini mic saya beli nggak pakai uang, saudara. Lo kenapa Pak? Minta sama Tuhan semuanya. Tuhan, modalin semuanya. Ini beli juga jutaan, saudara. Terus duit dari mana ya? Tungguin aja Tuhan. Ya dengan apa? Dengan tuntunan Tuhan pasti bisa. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya kalau ngomongin begini bukan mau pamer ya, bukan. Tapi saya mau mengajari, saudara. Kamu tuh bisa melihat apa yang saya lihat. Ada banyak hal-hal yang kita perlu lihat dengan keajaiban Tuhan. Kenapa? Ininya ini masalahnya di sini. Ini menghambat banyak hal. Waktu Tuhan mau tuntun, di sini kamu nggak percaya sebenarnya. Ya, Bartolomeus keluar dari bait Allah, ngapain? Temuin Yesus. Ada banyak mujizat itu, kamu nggak bisa berhenti di tempat yang sama. Kamu harus keluar dari kebiasaan hatimu. Ada di mana kamu gampang sekali marah dengan kemarahanmu itu. Itu membuatmu sulit dituntun Tuhan. Dan gak mengerti apa yang Tuhan mau bawa dalam hidup saudara. Kita hidup dalam kekristenan bukan hanya keselamatan. Saya melihat dalam firman Tuhan, ya saya bukan ajaran kemakmuran, percayalah ya. Saya cuma pengen ngajari saudara, ya hatimu bisa bertobat dan belajar. Bertobat aja gak cukup, perlu namanya saudara itu hikmat sama Tuhan. Ya di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua kalau salah. Roh Tuhan itu penuh dengan hikmat. Sebentar, saya bukan. Ya, saya 11 ayat 4 apa ayat 2 ya, sebentar. Oh, ayat 2. Roh Tuhan akan ada pada saya. Ya, ibaratnya ada pada saudara juga. Roh hikmat, ya ini tentang 7 roh Allah. Roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Ya, dengar baik saudara. Ini tentang 7 roh setahu saya. 7 roh Allah. Itu ada pada kita. Kalau saudara bisa dituntun dengan Tuhan, hikmatmu itu tidak terbatas seperti Salomo. Saya melihat apa yang firman Tuhan katakan, itu pun terjadi beberapa dalam hidup saya. Makanya saya kadang-kadang nyampein firman, mind blowing semuanya. Beberapa tuh mind blowing, ini kok nggak masuk akal, kok terjemahannya bisa begini. Dan dari mana itu Pak? Dari Tuhan lah, bukan dari saya. Saya sama kayak saudara. Cara berpikirnya 1 tambah 1 2. Tapi dengan Tuhan tidaklah demikian. Ada amin saudara. Saya tutup dengan satu ayat. Mazmur 119 ayatnya yang ke 105. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke 105. Firman Tuhan berkata begini. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Dengerin saudara. Firman Tuhan itu kalau nuntun tidak pernah gagal. Kamu pasti akan lihat terang Tuhan dan jalanmu terbuka. Masalahnya, bisakah hatimu ini ngeflowing dengan firman dan pelajari itu? Kamu nggak bisa bilang, oh ikut Tuhan yang penting percaya. Nggak cukup. Saya melihat percaya aja nggak cukup. Kalau Yesus cuma model, wah aku percaya Bapakku, yaudah nggak usah turunlah ke sorga. Dari sorga turun ke bumi. Di sorga ngipas-ngipas saya Yesus, nggak akan selamat kita saudara. Butuh ketaatan. Ya, Yesus pernah di Getsemani sebelum dia disalib. Yesus bilang apa? Dia berdoa, Tuhan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Dan Tuhan atau Yesus doa nggak dijawab. Nggak dijawab. Oh ya, setahu saya di firman-Nya nggak ada apa-apa lagi udah itu. Artinya apa? Tuhan berkehendak apa? Disalib. Allah berkehendak disalib. Kalau dia nggak dituntun, mana mau dia disalib juga, bisa kabur. Tapi Yesus ngapain? Ngikutin tuntunan Allah Bapa di sorga. Allah Bapa nuntunnya kemana? Naik salib. Ya, tanah kering tuh. Beberapa orang di sana nggak mau. Ayo ngampunin. Oh, nggak bisa. Mau dituntun Tuhan? Mau. Tapi hatimu bermasalah.
Hatimu keras. Hatimu banyak alasan. Hatimu malas. Gimana mau lihat pelita Tuhan yang terang itu? Sedangkan kita butuh loh. Ada amin saudara. Kita butuh. Dan itu membuat saudara itu belajar tentang ini. Thank you Lord. Nah Tuhan ingetin ini. Ya dengerin ya. Ini Tuhan sampaikan gini. Kalau saudara mau melihat mujizat, ya Tuhan tuntun tuh hatimu dulu. Saya ulangin ya. Kalau saudara mau lihat mujizat Tuhan, terangnya Tuhan, Tuhan itu tuntun hatimu dulu. Nggak langsung dimunculin sama Tuhan. Kecuali kamu nggak kenal Tuhan, pengen kenal Tuhan, itu mungkin sekali dua kali Tuhan tunjukin. Tapi untuk namanya berkontinu, saudara melihat karya Tuhan, ya dengan namanya pertolongan Tuhan, bla 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 dan sebagainya, lawatan Tuhan, pemulihan, dan setiap janji Tuhan, kamu nggak bisa cukup cuma namanya just only one believe, nggak bisa. Saya ikut Tuhan tuh, saya pikir nggak bisa cuma ngomong cukup. Abraham percaya Tuhan, tapi apakah dia langsung punya anak? Enggak, nunggu 25 tahun. Kenapa nunggu 25 tahun? Kesalahannya di Abraham, bukan di Tuhannya. Loh kenapa? Kemarin saya khotbahin kan, tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak ada Abraham. Jadi percaya, bukan hanya saudara ngomong percaya, butuh tanggung jawab. Ya. Butuh namanya dituntun hatimu, butuh mengerti dan mengenal Tuhan, butuh ketaatan. Kalau 10 orang kusta bilang just only believe, kenapa nggak langsung sembuh? Bartolomeus berseru kepada Yesus dengan sangat keras, kenapa nggak langsung sembuh? Di kolam Bethesda kumpul banyak orang sakit, kenapa yang sembuh cuma satu? Padahal ada Yesus di sana. Coba mikir. Beberapa orang tidak bisa dituntun, Tuhan suruh kemana, tidak mau dikerjain. Dan ini membuat kita itu sangat celaka di dalam kehidupan ini. Saya berdoa saudara, singkirinlah hati yang keras. Jangan saudara cuma bilang amin, haleluya, puji Tuhan, tanpa mengerti hatimu tuh kayak apa. Ya di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-11, ayat yang ke-9, betapa liciknya hati manusia. Hati kita itu mengerikan. Kalau saudara nggak memahami hatimu sendiri, itu akan menghambat hidupmu dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan melihat pribadi kita dari hati kita dan membawa hati kita masuk dalam namanya dalam kuasa Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak mau, ya Daisa. Beberapa orang kalau dikasih mic, ayo berdoa, oh nggak tahu, nggak bisa berdoa saya. Saya berpikir hatimu memang tidak pernah terbuka gitu. Dan waktu dia ngambil mic berdoa saudara dengan kata-kata yang terbatas, saya nggak pernah dengar doa orang-orang saudara. Makanya kalau saya dalam doa seringkali main musik aja. Supaya apa? Teman-teman yang berdoa itu nggak merasa diperhatiin, atau maksudnya biar kepercayaan dirinya bangkit. Ya saya bukan sengaja mau main musik supaya hilang fokus atau namanya kurang beretika, bukan saudara. Supaya teman-teman yang mungkin nggak pede berdoa, ya membiarkan mereka itu berdoa sambil teman-teman yang lain nyanyi dan nyembah Tuhan. Dan beberapa orang dengan ngomong doa sementara yang dimana bahasanya terbatas, ya nggak cukup bagus lah menurut saya. Tuhan, aku ngucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini, amin, pulang terima mujizat dengan ajaib. Ya saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya saya berdoa saudara bisa lihat. Ya, jadi jangan banyak namanya nuntut Tuhannya saudara. Tuhan kapan Tuhan? Tuhan ini gimana? Jangan banyak nuntut Tuhan. Coba lihat. Ada banyak suara Tuhan tuh hilang. Kenapa? Karena kitanya ini pura-pura budek saudara. Dituntut sama Tuhan, diomongin terus, congean saudara. Atau susah sekali namanya membawa anak-anak Tuhan ini kenal Tuhan. Diajak nginjil, aduh gak bisa. Saya dulu kenal dengan satu teman saya seangkatan dengan saya. Hari ini orang itu mohon maaf ya, kena stroke atau jadi gila lah, saya lupa, kehilangan kesadaran. Padahal dia dulu seangkatan dengan saya, masih muda, sampai sekarang juga umurnya sama saya tuh 11-12 lah.
Tapi hari ini dia nggak tahu udah meninggal apa belum, saya lupa. Keadaannya parah saudara. Saya dengar gitu sedih saudara. Sempet aduh gila. Dulu nih sama-sama seminar sama saya belajar kenal Tuhan. Tapi hari ini lihat bagaimana saya bukan mau sombong ya ngomong begini, tapi saya pengen ngasih tahu ke saudara bahaya kalau hatimu nggak bisa dituntun dengan Tuhan. Dia kejar Tuhannya begitu luar biasa, lebih hebat daripada saya loh pada waktu itu loh. Saya ngeliat dia gila, ini orang kejar Tuhannya mati-matian saudara. Saya terbatas karena saya kerja. Ya bukan saya nggak bisa kayak mereka, tapi bisa sebenarnya. Tapi karena saya bekerja, saya nggak punya banyak waktu. Nah orang ini nggak tahu kerjaannya apa, tapi setiap seminar di Kelapa Gading, selalu saya ketemu sama dia ngobrol. Hari ini saya dengar kabar, bukan hari ini sih, 1 tahun apa 2 tahun yang lalu, orangnya kehilangan ingatan saudara. Umurnya 40-an, belum tua, dan hidupnya stres katanya. Padahal sama-sama cari Tuhan dengan saya. Dan barengan sama saya tuh seminar. Saya seminar tuh kurang lebih 5 tahun saudara. Di tahun ke-6 ya hamba Tuhannya dipanggil pulang. Saya datang. Suatu hari dia ada ibadah di Semarang. Pergi ke Semarang. Dan maunya di hotel mewah. Ya maunya di hotel lah pokoknya. Saya berpikir kok ikut Tuhan begini gitu. Ikut seminarnya rajin, tapi untuk hatinya dibawa rendah hati tidak mau. Dia daftar, ya jadi daftar itu pada masa itu daftar busnya gratis ke Semarang. Saya daftar karena saya memang benar-benar nggak punya uang saudara. Saya kerja gaji saya kecil sekali pada masa itu, dan saya ikut karena saya mau gratis, bukan karena saya mau gratis saudara, tapi memang benar-benar nggak punya uang saya. Jadi memang busnya itu disiapkan dari Jakarta ke Semarang gratis daftar. Nah teman saya ini punya uang. Ya karena menurut saya ini orang bukan orang biasa, lumayan lah. Miskin juga enggak. Ya terbilang sederhana, agak up dikit lah. Ya dia punya mobil segala macam ya, saudara bisa mikir sendiri lah ekonominya gimana. Dan dia pengennya apa? Gratisan. Ya saya pikir ya terserah lah, tuh memang fasilitas kan dari beliau ya yang ngadain seminar. Dan saya ngikut, nyampe di sana. Kami ini tinggal di sekolahan yang dimana tuh dikasih 1 kasur, bisa masuk nampung 1 kelas tuh berapa puluh orang lah, 20 atau 30 lah pada masa itu. Jadi tidurnya tuh ya nyemper lah gitu. Saya dulu ngejar Tuhannya begitu saudara. Nah orang ini sampai di Semarang, dia udah daftar, masuk kamar nomor sekian. Dia nggak mau masuk ke tempat tidur yang biasa kita sama-sama kita tidur. Dia nggak mau, dia pilih hotel saudara. Saya berpikir hatimu nggak bisa dituntun dengan Tuhan. Padahal hamba Tuhannya tuh bilang, kalau kamu daftar wajib tidur di mana tempat yang disediakan. Di mana? Di sekolahan itu. Saya dapat akhirnya dipindahin ke sebuah gereja lama karena di sekolahnya penuh pada waktu itu. Di gereja lama itu saya kumpul dengan anak-anak yatim piatu. Itu kalau mandi rebutan saudara. Jadi kalau mandi harus jam 4 pagi. Kalau enggak nggak dapat air. Segitunya saya cari Tuhan. Ya, kalau dipikir-pikir kan ngapain sih ke Semarang jauh-jauh kan gitu. Jakarta aja Tuhannya juga ada kan gitu. Tapi itulah hati dimana Tuhan menuntun saya, ikutin. Dan hari ini nggak ada yang tahu saudara, 5 tahun lagi kamu akan jadi apa, 10 tahun lagi kamu akan jadi apa dengan Tuhan. Dan saya nggak tahu bakal jadi seperti ini, nyampein firman dan membawa dan memberkati banyak anak Tuhan. Lalu kenapa? Karena saya juga mau dituntun pada masa itu. Saya ngikutin. Saya punya uang sebenarnya, mau sedikit punya uang untuk namanya tinggal di hotel bisa sebenarnya. Cuman saya nggak mau. Kenapa? Ikutin aja aturan mainnya. Kadang-kadang memang gak enak ikut Tuhan. Gak semuanya langsung difasilitasi. Tapi kalau saudara ngikutin tuntunan Tuhan dengan tepat, kamu akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah kamu lihat. Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kamu lihat, dengar, bahkan timbul dalam hati kamu. Kenapa? Karena disitulah, di saat kamu dituntun dan kamu mengikuti, letak kasihmu terhadap Tuhan tuh di situ. Bukan di mulut, tapi di situ. Di mana Pak? Sejak hatimu bisa dituntun.
Kalau kamu pelajari waktu kamu mengasihi Yesus dengan tuntunan hati, ada banyak ayat berkata, orang yang mengasihiku akan aku kasihi. Ya, di dalam Amsal itu saya ingat. Ya, di dalam 1 Korintus 2 sama. Apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul ya dalam hati, tidak pernah kamu dengar, lihat dan timbul dalam hati, ya akan disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Ya, ada lagi Roma 8 ayat 28. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, semua orang akan bilang amin. Ingat ada persyaratannya apa? Bagi yang mengasihi Dia. Kamu akan lihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kenapa? Ada tuntunan, karena disitulah letak kamu bisa mengikuti kasih-Nya Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengajar dan menuntun bagi setiap hati kami, agar hati kami tidak keras kepala Tuhan. Tidak menentang, pemberontakan dengan cara berpikir kami. Sebab bangsa Israel mati binasa tidak bisa dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami tidak mau serupa Tuhan. Kami tahu memang Kau Allah yang penuh dengan kasih, belas kasihan dan anugerah. Tapi kami tahu Bapa, untuk melihat semua karya-Mu, kami harus bisa dituntun masuk ke dalam hal-hal yang baru. Bahkan di dalamnya kami kadang gak punya pengalaman. Tapi Engkau disitulah Bapa menentukan kami berada di sana. Dan disitulah pula juga Tuhan, hati kami dilihat oleh Engkau, percaya atau tidak Tuhan. Kadang-kadang di tempat yang gersang, bagaimana Daud juga berdoa, minta tanah yang datar. Padahal Engkau tidak pernah membawa tempat yang biasa Tuhan. Kadang-kadang di luar nalar manusia Engkau membawanya, tapi disitulah mata air-Mu terbit dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berkati kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, sebelum Kau memberkati mujizat-Mu dalam hidup kami, Kau membawa kami, menuntun kami dalam setiap Bapa hati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar kami melihat cara-Mu bekerja dan jalan-jalan-Mu hidup dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berkati anak-anak-Mu. Kalaupun Paulus Bapa setelah melihat Engkau matanya buta, tapi yang melihat seperti pengawalnya justru tidak mengalami Engkau apa-apa. Tapi orang seperti Paulus yang matanya buta dituntun dan melihat jauh yang lebih hebat Bapa dari sekedar hidup seorang manusia. Mari Tuhan, bukakan hikmat marifat-Mu dalam kehidupan kami. Sebab dalam hal yang kami jalani dengan Engkau membuat kami jauh lebih baik dan jauh lebih hebat. Sebab Engkaulah Allah yang luar biasa hebatnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memberkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kasih karunia Allah, anugerah-Nya, berkat prematur, berkat kota turunlah atas kami sampai selama-lamanya. Sebab kami percaya dalam nama Yesus kami dimenangkan dan diselamatkan. Dalam nama Yesus semua yang diberkati katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati.